Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Saputra. Saya orang Bengkalis, Riau, Indonesia. Ya, saat ini saya berada di Taiwan. Kenapa saya di Taiwan? Dari dengar cerita saya. Baik sahabat literasi yang ada di manapun Anda berada saat ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, dan tetap aman dari bahaya apapun. Nah, lihat nih ada foto. Nah, di foto ini saya sedang mengikuti International Culture Day and Study Abroad Fair atau ICSA yang diadakan oleh OYA NCU. Nah, apa ini kegiatan ini? Kegiatan ini adalah sebuah event untuk memperkenalkan budaya dari masing-masing mahasiswa internasional yang ada di NCU. Apa itu NCU? Bisa saya jelaskan. Pada acara tersebut tidak hanya ada mahasiswa internasional dari Indonesia, tetapi juga ada mahasiswa dari Vietnam, Prancis, Swiss, Jerman, Pakistan, India, dan Filipina. Nah, pada kesempatan tersebut saya memperkenalkan pakaian tradisional dan permainan rakyat, ya, saya dan teman-teman. Nah, pada kesempatan tersebut saya sebagai mahasiswa asal Riau, saya dengan bangga menggunakan baju tradisional kita, ya, baju tradisional Riau, yakni baju kurung. Saya menggunakannya baju kurung lengkap dan kain samping, walaupun tidak menggunakan tanja, tapi saya pada ketika itu sangat terlihat tampan ya, tampan. Oke, sahabat literasi. Nah, saya selain bisa berbahasa Inggris, saya juga bisa berbahasa Mandarin. Ya, kenapa saya bisa berbahasa Mandarin? Simak cerita saya. Nah, saya bisa berbahasa Inggris karena dulu saya belajar tadris bahasa Inggris di Stein Bengkalis. Ya, memang sebelumnya pernah belajar bahasa Inggris di SD, SMP, SMA, tapi tidak begitu mendalami. Kemudian saya juga pernah belajar bahasa Mandarin ketika SMA. Saya dulu SMA-nya di Madrasah Aliyah Negeri 1 atau MAN 1 Bengkalis. Namun juga tidak mendalami, ya, tidak serius. Dan singkat cerita, saya merupakan alumni dari SDN 52 Nyato, SMPN 10 Bengkalis, dan MAN 1 Bengkalis. Kemudian kuliah di S1-nya di Stein Bengkalis. Kemudian lanjut di program bahasa Cina atau bahasa Mandarin di Language Center NCU. NCU itu apa? NCU itu adalah National Central University. Baik, sahabat literasi, saya ceritakan, saya kuliah S2 sekarang, saya semester 2 di Graduate Institute of Network Learning Technology yang merupakan bagian dari College of Electrical Engineering and Computer Science di National Central University. Oke. Saya mau cerita sedikit. Dulu ketika saya kuliah di Stein Bengkalis pada tahun 2016, saya pernah menjadi delegasi Riau, salah satu delegasi Riau pada Jambore dan ajang kreativitas remaja genre di Malang, Indonesia pada tahun 2016, ya. Kemudian saya juga pada tahun yang sama mengikuti Grand Prix Marching Band di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Stadion Wibawa Mukti. Dan sebelumnya ketika SMA saya juga pernah mengikuti Grand Prix Marching Band pada tahun 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Nah, saya mengikuti Grand Prix Marching Band ini bersama Andam Dewi Marching Band. Oke, saya cerita lagi. Kemudian pada tahun 2017 saya pernah mengikuti program yang namanya Ekspedisi Nusantara Jaya, yang waktu itu saya mengabdi atau melakukan kegiatan pemuda di Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Lingga. Nah, di Kabupaten Lingga ini saya bersama pemuda-pemuda terbaik Indonesia. Saya mengabdi di sana, saya ambil bidang pendidikan, saya pendidikan. Ada yang basicnya pariwisata, ada basicnya bidang ekonomi. Nah, ternyata di sana ada mahasiswa S2, ada dosen yang mayoritas umurnya 16 sampai 30 tahun begitu. Nah, tepatnya waktu itu kita di Pulau
Dabo Singkep. Nah, cerita lagi. Kemudian pada tahun 2017 saya juga terpilih oleh Kemenpora sebagai Duta Pemuda Kreatif tahun 2017. Tepatnya kemarin di Lombok untuk pengukuhannya. Kemudian pada Hari Sumpah Pemuda saya dapat penghargaan dari Gubernur Riau sebagai Pemuda Riau Berprestasi tahun 2017 bersama pemuda-pemuda yang lain juga yang berprestasi ya. Nah, prestasi saya ketika saya kuliah desain Bengkalis, saya pernah mendapat juara 2 lomba debat ilmiah se-Sumatera tahun 2018. Kemudian di tahun yang sama saya juga ikut debat bahasa Inggris di Palembang yang dilombakan oleh Diktis Kemenak. Kemudian tahun 2019 saya mengikuti 2 lomba, yaitu lomba debat bahasa Inggris dan business plan. Nah, selain mahir bahasa Inggris, saya juga mahir sedikit di ekonomi kreatif dan bisnis. Jadi saya ikut 2 lomba, debat bahasa Inggris dan business plan pada tahun 2019 di UIN Malang, Jawa Timur 2019. Kemudian saya ikut ujian skripsi, saya yudisium, kemudian saya mengajar di SMP 1 Bengkalis sebentar untuk menggantikan guru di situ sebentar. Tidak lama kemudian saya ke Taiwan lanjut studi bahasa Mandarin. Nah, saya belajarnya di National Central University. Oke, sahabat literasi semuanya, saya senang kuliah di sini. Kenapa? Karena suasananya indah, ya. Taiwan juga indah, kampus saya juga indah. Ternyata kampus saya, National Central University ini, menurut US News, dia merupakan ranking 5 di Taiwan, jadi termasuk kampus top begitu. Nah, walaupun kampus saya di Indonesia bukan termasuk yang top 10, tapi saya juga diterima di sini. Oke, cerita lagi, sahabat literasi, walaupun saya di sini kalau dihitung ya, saya di sini sudah 2 tahun 5 bulan. Menurut saya tinggal di Taiwan itu nyaman karena orang-orangnya baik, angka kejahatan di sini rendah, ya, minim lah kejahatannya. Saya pernah ketinggalan dompet dan saya ketemu kembali. Dan ketika saya waktu pertama sekali di sini saya tidak bisa bahasa Mandarin, ada orang yang dengan sukarela membantu saya translate begitu. Nah, orang Taiwan itu memiliki kedisiplinan yang baik. Mereka rajin bekerja, ya, etos kerja mereka, pokoknya hidup mereka untuk kerja begitu. Dan mereka adalah orang yang taat peraturan, dan yang paling penting mereka saling menghormati, ya, karena Taiwan juga salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, di Taiwan ada banyak orang Indonesia karena selain pelajar juga ada pekerja migrasi di Taiwan. Nah, untuk sahabat literasi ketahui, menurut data BPS tahun 2020 pada berita Kompas tahun 2021, Taiwan menjadi negara kedua yang pekerja migrasinya terbanyak setelah Hong Kong dengan jumlah 34.460 orang. Belum itu jumlah pekerja ya, belum lagi jumlah mahasiswanya. Hampir di setiap universitas di sini memiliki orang Indonesia dan juga sekolah SMA juga ada orang Indonesia. Baik, karena orang Indonesia banyak di sini, jadi di setiap tempat umum di Taiwan itu, seperti di stasiun kereta, tempat belanja, mesin ATM, pelang-pelang pengumuman, dan media informasi lainnya, itu terdapat bahasa Indonesia. Menarik kan? Ya, menarik gitu. Nah, sahabat literasi, mayoritas di Taiwan ini agamanya Buddha, ya, biar paham. Ada Buddha, kemudian ada Kristen dan Muslim, dan
serta agama lain itu di sini tuh sedikit, tidak banyak. Dan bagi muslim, saya muslim yang ingin mencari masjid di sini ya tidak terlalu banyak di Taiwan, hanya ada di kota-kota besar seperti di Taipei, di Taoyuan, Taichung gitu ada masjid. Namun kalau di pelosok-pelosok itu sangat sulit untuk mendapatkan masjid. Namun kalau mau sholat ada. Nah, kemudian untuk makanan halal di sini juga tidak sulit untuk kita dapatkan ya, karena ada banyak toko-toko Indonesia di sini dan juga ada banyak mahasiswa yang juga menjual makanan halal. Ya, di sini juga ada orang muslim, jadi ya gampang mendapatkan makanan halal. Namun saya lebih prefer masak sendiri karena menurut saya masak itu lebih terjamin sehatnya dan murah juga begitu. Oke, sahabat literasi dimanapun anda berada, saya lanjut bercerita. Saya di sini suka jalan, suka berwisata ke sana ke sini begitu. Hampir setiap bulan saya pasti ada berkunjung ke tempat-tempat baru karena di Taiwan banyak sekali tempat-tempat indah, sahabat-sahabat literasi. Di sini ada wisata alam dan wisata buatan. Untuk wisata alam ada pantai, ada gunung, danau, ya indah banget. Kemudian wisata alam ya seperti Dufan di Indonesia lah, dan ada juga akuarium raksasa begitu yang ikan-ikannya dalam akuarium besar. Nah, di sini tuh kenapa sangat mendukung tourism atau wisata, karena transportasi di sini itu sangat baik menurut saya. Bahkan dari warga negara Taiwannya sendiri bilang ketika dia ke Amerika itu, dia bilang di Amerika sangat sulit mencari transportasi umum karena mereka sudah terbiasa di Taiwan untuk akses transportasi itu sangat mudah begitu. Oke. Di Taiwan ada hal yang menarik, sahabat-sahabat literasi. Apa yang menarik? Pertama, di Taiwan itu tidak menggunakan mata uang negara Cina karena mereka negara sendiri. Jadi nama mata uangnya adalah NTD, New Taiwan Dollar. Jadi satu NTD itu jika kita converse ke mata uang kita rupiah, itu satu NTD sekitar kurang lebih 500 rupiah ya, 500 rupiah. Ya memang kurang besar sih, tapi menurut saya nilainya besar. Kenapa nilainya besar? Karena jika kita kerja di sini atau orang yang Indonesia kerja di sini, mereka itu satu hari rata-rata pendapatannya sekitar 500.000 sampai 600.000 per hari. Satu hari loh. Kalikan 30 hari. Berapa gaji-gaji para pekerja migrasi Indonesia di sini? Ya. Oke. Nah, dulu ketika saya belajar bahasa Mandarin selama 2 tahun itu, saya full self-funded, yang artinya tanpa beasiswa, bayar mandiri sendiri. Jadi untuk biaya hidup, akomodasi ya seperti sewa rumah, makan, internet, jajan, transportasi, bahkan SPP belajar Mandarin saya yang satu bulannya sekitar 5 juta itu saya bayar sendiri. Nah, di sini untuk mengakomodir semuanya itu saya bekerja. Ya, saya bekerja di warung Indonesia begitu. Jadi tukang jual makanan lah begitu. Lumayan gajinya bisa buat menghidupi saya di sini dan bisalah kasih uang jajan ke adik di Indonesia. Baik, itu ceritanya dukanya ya. Oke. Namun alhamdulillah ketika saya S2 di sini saya dapat beasiswa, full beasiswa. Juga beasiswa saya full untuk biaya pendidikan, dan saya juga dapat uang tunjangan hidup setiap bulan begitu. Jadi saya tidak seberat dulu lah bekerjanya. Oh ya, saya dulu belajar Mandarin itu satu hari cuma 3 jam. Jadi setelah itu saya bebas mau ngapain. Tapi kalau untuk kuliah saya harus fokus kuliah karena ada riset dan jurnal serta tesis yang harus saya selesaikan. Nah,
Kalau sekarang saya juga bekerja, tapi kadang-kadang jadi fotografi atau kerja di sebuah restoran hotel, uh, ataupun karena di covid hotel ada tutup, saya bekerja di pabrik gitu ya. Baik sahabat literasi, oke, saya akan jelaskan hal-hal menarik lainnya di Taiwan. Di Taiwan itu kalau buang sampah, mayoritas rata-rata ya itu menggunakan jelas sendiri begitu. Maksudnya ketika buang sampah itu ada truk yang datang, mereka berbaris menunggu truknya datang, kemudian truknya datang baru buang sampah. Tidak ada tong sampah di jalan. Nah, apa yang menarik? Itu salah satu yang menarik. Yang menariknya truk sampahnya itu ada musik. Jadi dari jauh truknya udah terdengar musik. Oh, truknya udah datang nih gitu. Udah datang bawa ya maksudnya menjemput sampah-sampah kita gitu. Nah, setelah truknya datang baru kita taruh sampah itu ke truk. Dan apa musiknya? Musiknya ya Beethoven for Elise. Ya, jenis musik Prancis itu sebenarnya ini. Ya, begitu. Oke. Nah, enak nggak suara? Gak enak. Oke, jangan dengar. Oke, sahabat literasi semuanya. Yang kedua, Taiwan itu memiliki 4 musim. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sekarang lagi musim dingin. Saya pakai ini jaket tebal karena kalau enggak gila, dingin sekali. Sebagai orang Riau, saya yang biasa daerah kita panas sampai sini dingin, wah, saya tidak tahan. Nah, tapi karena saya tinggalnya di utara ya, tapi kalau di selatan itu suhunya ya biasa-biasa aja, tidak terlalu dingin dibandingkan yang di utara. Karena saya tinggalnya di daerah utara, saya lebih dingin. Baik, yang ketiga, apa namanya, hal yang menarik yang ketiga adalah makanan. Makanan yang menarik menurut saya itu ada namanya tahu busuk. Kalau bahasa Inggrisnya stinky tofu, kalau bahasa Mandarinnya chow tofu. Nah, chow tofu ini mereka sangat suka makan, tapi kalau saya tidak bisa memakannya, busuk. Tapi ada juga yang makan enak. Kalau di Indonesia ada mie ayam, di sini ada yang namanya mie sapi. Nah, mie sapi. Nah, kemudian ada boba. Kalau kalian tahu boba itu dari mana berasalnya, saya jawab boba itu berasal dari Taiwan. Jadi boba itu berasal dari Taiwan. Kalian kenal Sing Putang, itu adalah brand tertua di Taiwan gitu untuk boba. Dan terkenal sih di mana-mana negara kayaknya Sing Putang ada. Oke, sahabat literasi, kalau yang nanya apakah di Taiwan bisa lihat salju, bisa. Di sini kalau musim dingin bisa lihat salju, tepatnya di daerah yang agak tinggi ya, pasti bisa lihat salju. Oke, tadi udah yang ketiga, sekarang masuk yang keempat. Keempat itu sistem pendidikan. Ya, saya mau ceritakan hal menarik di sini. Jadi di sini kalau belajar, kita itu belajar 1 jam hanya belajar 50 menit dan 10 menitnya istirahat. Nah, untuk S1 di sini tidak ada skripsi. Tapi untuk durasi pendidikan lebih kurang sama lah dengan Indonesia, karena SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya juga 3 tahun, kuliah S1-nya 4 tahun, S2-nya sekitar 2 tahun, S3-nya sekitar ya 4 tahun terus sampai 6 tahun begitu. Ya, kurang lebih sama lah kalau untuk durasi pendidikan. Nah, hal yang menarik yang lain, kalau untuk yang pendidikan rata-rata untuk yang ngajar S2 itu adalah profesor ya. Kemudian kita di sini sebagai mahasiswa S2 itu dikasih lab sendiri. Jadi kita suruh ke lab, nanti mereka kasih laptop bagi yang tidak punya laptop. Kita dapat ruangan khusus kayak orang bekerja gitu. Ya, seperti itulah situasi belajar di Taiwan. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih kenal saya lebih jauh, bisa follow Instagram saya @rizkysaputra17. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.